Oke, kali ini kita akan membahas stack atau tumpukan. Seperti namanya, stack atau tumpukan merupakan struktur linier yang terdapat dalam struktur data, yang mana data yang disimpan nanti sifatnya atau cara menyimpannya adalah dengan cara di stack atau ditumpuk. Contoh misalnya di sini contoh ya book stack ya atau tumpukan buku. Nah di sini kan ada contoh ya. Maksud saya ada gambar buku. Ada 3 buku. Nah, buku yang paling bawah saya kasih nama dia adalah buku 1, lalu yang di tengah 2, dan yang paling atas 3. Nah, buku ini disimpan dengan cara ditumpuk, sehingga saat kita mau mengakses buku yang pertama, otomatis kita harus menyingkirkan dulu buku yang ketiga dan juga buku yang kedua. Setelah itu baru kita bisa mengambil atau ya mendapatkan buku yang pertama. Nah, ini yang dimaksud dengan konsep stack atau tumpukan. Sehingga sifatnya adalah LIFO ya. LIFO atau last in first out. Artinya adalah data yang terakhir masuk, last in, dia adalah data yang pertama kali keluar. Itu yang dimaksud dengan last in first out. Atau kalau kita mau lebih menggambarkan lagi, misalnya di sini kita pakai contoh, misalnya ini adalah contoh sebuah basis database, lalu ada kita contoh pakai ini aja. Contoh ini adalah data. Ini adalah data. Ini kita buat dia mungkin warnanya kita oke, ini data yang kedua. Kita buat contoh data 3 aja. Lalu ini adalah data yang ketiga, kita simbolkan dengan warna hijau. Oke, data pertama dimasukkan di basis data. Oke. Lalu data yang kedua dimasukkan. Lalu data yang ketiga dimasukkan. Nah, lalu ternyata pada sistem dia ingin mengambil data yang kedua, maka otomatis data yang ketiga harus dikeluarkan dulu, baru data yang kedua bisa diambil. Nah, ini yang dimaksud dengan konsep last in first out. Artinya yang terakhir kali masuk dia adalah data yang akan pertama kali keluar. Nah, misalnya bagaimana pengimplementasian si stack atau tumpukan tadi di dalam Python, kita bisa menggunakan append dan juga pop. Kita bisa menggunakan append dan juga pop. Misalnya di sini saya buat variabel tumpuk, lalu isinya adalah 1, 2, 3, 4. Ini kalau saya cetak, ya otomatis akan muncul nilai dari si variabel tumpuk, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Oke, mana dia ini ya? 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita akan menambahkan data. Misalnya ini kasih keterangan ya, di sini data awal. Data awal. Oke. Data awal adalah tumpuk. Nah, sekarang kita tambahkan jadi tumpuk. Saya tambahkan lagi dengan menggunakan append. Misalnya contoh 5. Ya. Cetak ini adalah menambahkan data baru. Itu datanya adalah 5 misalnya. Nah, di sini kita cek print, maksudnya kita print tumpuk, sehingga pada saat kita debug, oke, dia masih loading. Oke, data awal adalah 1, 2, 3, 4, menambahkan data baru 5, sehingga data terakhir adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini kita kasih tulisan aja keterangan data terbaru.
Dan misalnya saya tambah lagi tumpuk dot append dot 6, saya kurung ya, dan ini sama ya, biar kelihatan jelas saja, menambahkan data baru 6. Oke, saya jalankan lagi. Data awal 1, 2, 3, 4, menambahkan data baru 5, menambahkan data baru 6. Oh, ini harusnya biar rapi, ini aja lah, print data berhasil ditambah, koma, tumpuk. Nah, ini saya jalankan. Jadinya loadingnya agak lambat ya. Oke, 1, 2, 3, 4, data baru 5 jadi 1, 2, 3, 4, 5, menambahkan data baru 6 jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini contoh ya. Jadi kita bisa menambahkan data dengan konsep stack menggunakan append. Lalu bagaimana saat kita mau mengambil data, ya kita bisa menggunakan pop, sehingga tumpuk dot pop. Oke, data awal 1, 2, 3, 4, menambahkan data baru 5, data berhasil ditambahkan 1, 2, 3, 4, 5, menambahkan data baru 6, lalu kita pop sehingga datanya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Di sini data 6-nya sudah di pop atau diambil. Nah, jadi kalau kita mau mengakses yang kedua ya berarti kita harus pop 5 dulu, pop 4, pop 3, pop 2, pop 1. Nah, itu adalah konsep dari stack. Oke, saya rasa cukup jelas ya penjelasannya. Nanti kita bisa sambung lagi minggu depan. Untuk absen, passwordnya adalah 321. Oke.